Jadwal saya nginap malam ini di Hotel Maleo yang juga terjadi reruntuhan. Tapi karena saya naik darat, niat singgah di rumah orang tua, saya singgah besuk orang tua saya, akhirnya saya terhindar dari reruntuhan. Subhanallah, dengan segala macam cara Allah melindungi saya. Ketika terjadi reruntuhan, gempa semalam, saya di perjalanan. Kurang lebih kira-kira 20 menit lagi tiba di hotel. Ternyata saya singgah karena gempa, terhindar dari reruntuhan. Saudaraku, mari wujudkan kecintaan kepada kemanusiaan dengan segera memberikan pertolongan dan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa. Di sini mungkin karena jauh dari pusat kota Sulawesi Selatan, misalnya di sini adalah provinsi baru. Jadi kita lihat reruntuhan ini diselesaikan secara manual. Sudah dari tadi subuh diupayakan ada alat berat, sampai sekarang belum ada. Padahal di belakang kita ini ada 2 orang manusia yang tertimbun dan belum bisa dievakuasi karena minimnya alat berat. Tidak perlu disalahkan siapapun, yang perlu adalah segera melakukan tindakan. Jangan lagi ada isu intrik-intrik politik. Ya, ini musibah. Namanya musibah di luar kemampuan manusia. Tidak ada yang ingin mengalami seperti ini, tapi Allah berikan sebagai cobaan untuk tetap istiqamah dalam jalan agama Allah, dan cobaan buat kita semua tentang kepedulian sesama manusia. Jangan sampai kita sibuk bermedsos, melupakan untuk menolong sesama manusia. Saya dari Kota Mamuju, Dasat Latif menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat gempanya di mana, tapi prediksi kawan-kawan ini daerah Tapalan Malunda ya. Tapi kekuatan gempanya itu sudah diketahui 6,2 skala Richter. Cukup besar itu, cukup merusak. Untuk penanganan korban sendiri Pak, seperti apa? Kita sekarang ini masih berkonsultasi dengan Forkompinda. Apa saja yang kita bisa lakukan secepat mungkin, terutama membangun posko-posko darurat ya, dan juga konsolidasi pengadaan alat berat untuk menyelamatkan korban yang ada di dalam. Ada korban Ini sementara masih ada teridentifikasi 2. Kita tidak tahu apakah 2 betul masih ada yang lain. Orang yang diketahui? Itu yang diketahui oleh petugas keamanan kita. Apakah Sulawesi Barat saat ini Pak disiagakan sebagai siaga darurat? Oh ya, siaga darurat kita ini. Kita tidak bisa lagi menyebutkan ini siaga biasa, tapi ini darurat. Karena sekali lagi 6,2 skala Richter itu daya rusaknya tinggi. Ya, kita tidak tahu warga negara kita di seluruh Sulbar ini di mana saja terpapar. Untuk di Kota Mamuju saja Anda bisa lihat kantor gubernur yang begitu kokoh itu, ya konstruksinya luar biasa habis. Apalagi dengan perumahan-perumahan yang ada itu. Sejauh ini informasi tentang mengenai kerusakan? Kita belum menghimpun ini, ya. Kita belum ada informasi valid. Tetapi sejumlah informasi yang masuk, beberapa ASN pun ditemukan sudah meninggal. Ya, ada yang tertimpa di rumahnya, bahkan ada sejumlah pejabat yang ada. Untuk evakuasi korban Pak, di rumah sakit mana difokuskan? Kita sekarang rumah sakit pada umumnya pasiennya sudah keluar dari rumah sakit di situ, dan kita sudah minta semua petugas rumah sakit yang ada untuk tetap siap siaga di sana, memberikan perawatan. Yang kita ingin cari tahu ini adalah rumah-rumah warga atau kantor-kantor yang akhirnya ada orang terperangkap di dalam. Apakah akan meminta bantuan ke pemerintah daerah lain Pak? Oh ya, tadi ini kita sudah komunikasi dengan Sulsel, Gubernur Sulsel insya Allah sebentar lagi akan terbang dengan helikopter dari Makassar ke Mamuju, dan Pak Sekdanya tadi sudah bicara segera akan memberikan bantuan paling tidak logistik untuk sementara. Kalau dari BP Pusat? BP Pusat kita belum membangun komunikasi, tapi mereka sudah tahu kejadian ini. Kita sudah kirimkan berbagai macam jenis informasi dengan jalur-jalur yang ada.